saya nggak tahu apa dasarnya saya menerima pencekalan untuk berangkat ke luar negeri selama 6 bulan. Dijanjikan dengan sejumlah uang ya, dijanjikan ya. Uang dan perbaikan ekonomi. Boleh tahu berapa jumlah uangnya? Ya. Ya. Disebutkan saja nggak apa-apa. Ya Pak, sekitar 2 miliar. 2 miliar. Di negara kita yang katanya jadi panglima, yang ada malah hukum itu kayak pasar. Siapa yang punya duit maka dia bisa membeli segalanya, dan yang tidak punya duit hanya jadi penonton dan tertekan dalam penderitaan. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Inilah hukum di Indonesia. Maka kita harus bersama-sama untuk bersatu memperbaiki tatanan hukum di Indonesia. Hei Indonesiaku. Iming-imingi maksudnya dijanjikan sejumlah uang begitu? Iya, jadi dia hanya bilang, jadi gini, uang tapi untuk memperbaiki ekonominya Butio. Uang untuk memperbaiki ekonomi Butio, tapi tidak hanya terhenti di uang itu saja, bahwa nanti akan ada ekonominya pokoknya kembali lagi seperti dulu lagi lah gitu ceritanya yang mulia. Tapi saya jawab saat itu, maaf karena laki-laki saya panggilnya Mas saat itu, maaf Mas, saya ini sudah menceritakan yang sejujurnya dan sesungguhnya. Saya tinggal nanti menunggu kalau KPK memanggil saya nanti ketemu. Kalau saya tahu saya pasti akan jawab jujur kok. Saya pasti akan menjawab yang sesungguhnya. Jadi saya bilang gitu sehingga transaksi itu tidak pernah terjadi. Enggak, maksud saya begini, saudara saksi. Intimidasi itu kan maksudnya tidak mesti harus penekanan kan? Artinya menjanjikan suatu hal atau iming-iming apa. Nah kan, jadi pernahkah disampaikan? Pernahkah disampaikan? Kan katanya tadi bicaralah yang sejujurnya, ya kan? Sementara menurut keterangan saudara saksi, bicara yang sejujurnya itu adalah fakta di persidangan yang sudah ingkrah pada putusan itu. Emang seperti apa yang diminta? Maksudnya apakah harus merubah keterangankah yang di BAP? Atau misalnya mengatakan, udah akuin sajalah uang itu dari si Anu misalnya. Bisa nggak saudara jelaskan itu? Enggak sih, enggak persis seperti itu. Dia hanya mengatakan, tolong Butio bicara yang sejujurnya. Ini penyidik ya. Tolong Butio bicara yang sejujurnya, tolong Butio bicara yang sesungguhnya. Bukan, pertanyaan saya terhadap tadi yang ibu saudara saksikan didatangin seseorang tuh. Iya, itu hanya dinyatakan begitu, tapi dalam tanda kutip, ya pesannya sesuaikan aja dengan yang ditanya nanti. Dengan yang ditanya ya, asumsi saya ya saat itu ya, yang akan menanyakan saya kan. Artinya dijanjikan dengan sejumlah uang ya, dijanjikan ya? Uang dan perbaikan ekonomi. Boleh tahu berapa jumlah uangnya? Ya. Disebutkan saja nggak apa-apa. Ya Pak, sekitar 2 miliar. 2 miliar. Jadi dijanjikan 2 miliar ya? Ya. Artinya untuk bicara yang untuk dengan maksud mengarahkan saudara saksi untuk merubah keterangan yang sudah ada di BAP, begitu ya? Kalau merubah tidak seperti itu bahasanya. Bagaimana maksudnya? Ya itu tadi, bicara yang sesungguhnya, sejujurnya sesuaikan dengan yang pertanyaan. Oke, jadi artinya disesuaikan dengan pertanyaan ya? Iya. Ya, oleh pertanyaan siapa nanti? Dia nggak bilang, tapi asumsi saya kan dipanggil oleh KPK. Oke, maka saya coba ingatkan kembali, itu kan didatangin oleh seseorang. Oke. Pada waktu didatangin seseorang itu, saudara saksi sudah tahu belum kalau saudara saksi dipanggil oleh penyidik KPK? Sudah, karena itu terjadinya, saya lupa harinya ya, waktu itu sih hari kerja, tidak hari libur, tapi antara surat itu sampai dengan 6 Januari, di situ yang mulia. Saya lupa tanggal persisnya, tapi hari kerja yang saya ingat. Oke. Jadi artinya didatangin seseorang,
dan saudara saksi sudah tahu untuk dipanggil besoknya ke KPK, begitu ya? Saya nggak tahu apa dasarnya saya menerima pencekalan untuk berangkat ke luar negeri selama 6 bulan. Padahal pertama saya itu sudah bebas murni loh, tanggal 23 April 2023. Kemudian ditambah 1 tahun masa percobaan 23 April 2024. Dan saya sudah dinyatakan bebas. Kalaupun memang saya melakukan kesalahan kemarin, saya sudah menjalani hukuman itu gitu loh, sampai dengan 29 April 2024. Bahkan di dalam tahanan itu saya kehilangan ibu saya loh. Itu udah saya anggap, saya ikhlas bahwa ya memang ini bagian dari hukuman yang saya terima. Nah, ternyata saya kemudian pada bulan Oktober 2024 saya bolak-balik masuk UGD. Saya pingsan, saya pendarahan dan sebagainya. April saya ternyata divonis kanker pada tahun Oktober 2023 saya divonis kanker 2024. Nah, karena saya belum bebas masa percobaan, saya belum mengambil tindakan saat itu. Saya kemudian setelah selesai masa percobaan, saya mengurus ke Bapas di Bogor, saya sudah dapat bahwa saya sudah bisa keluar negeri, barulah saya urus. Saya kemudian berangkat berobat. Saya berobat di Guangzhou. Keberangkatan saya pertama Mei, saya di terakhir. Nah, setelah itu saya berangkat kembali, namun karena ketiadaan dana yang harusnya saya berangkat Agustus, saya baru bisa berangkat kemudian di, kalau nggak salah, Oktober. Tapi akibat keterlambatan itu muncul lagi ada satu polip di dalam usus saya. Tapi keberangkatan saya kemarin itu kan untuk radioaktifnya. Sudah kembali ke sini, saya harus kembali lagi pada 17 Februari ini untuk operasi yang ada di usus saya itu, karena dikhawatirkan itu akan menjadi cikal bakal kanker lagi. Nah, nggak taunya saya dapat panggilan untuk bersaksi di Desember. Kemudian saya datang, saya hadiri 6 Januari, 8 Januari. Saya sudah penuhi kok undangan itu, dan saya sudah menjadi saksi walaupun kondisi badan saya sebenarnya belum fit betul, tapi karena ini kewajiban saya anggap ya saya datangi gitu loh. Dan saya sudah nyatakan, saya bilang saya minta izin bahwa saya nanti Februari, kalau memang persidangan di Februari saya tidak bisa hadir, saya bilang. Saya minta izin untuk tidak bisa hadir karena saya harus berangkat kembali. Kemudian nih tanggal 6 Januari, 8 Januari, Mas Prayitno minta saya untuk membawa rekam medis dan semuanya. Jadi udah saya kasih. Bahkan Mas Prayitno menyatakan, ya sudah, Gutio nanti diambil di bawah sumpah ya pernyataannya. Ya, saya siap, dan saya sudah diambil gitu loh pernyataan di bawah sumpah. Nah, saya nggak tahu kok tiba-tiba nih ada pencekalan. Apakah karena dianggap saya di dalam itu tidak memenuhi keinginan mereka atau bagaimana, saya nggak tahu. Karena pertama yang dipersoalkan malah lawyer saya. Kenapa lawyer saya dari PDIP? Mungkin itu enggak bisa tertentu. Iya, nah terus yang masalah saya pertanyakan lagi bahwa kenapa Wahyu itu vonisnya ada 2, kenapa kok yang satu yang diurusin terus, yang ini sudah 5 tahun pemberinya nggak ada, penerimanya sudah menjalani hukuman, pemberinya enggak. Itu saya pertanyakan. Apakah karena itu kemudian Bang Rosa marah sama saya? Bahkan waktu saya dibilang, udah Ibu kalau merasa tertekan ke LPSK aja. Saya bilang, saya justru sekarang kok merasa tertekan oleh Bang Rosa. Karena saya diancam terus dengan pasal 21, pasal obstruction of justice. Lah saya di dalam loh. Saya lagi di dalam, gimana saya mau obstruction of justice gitu loh. Itu yang ini. Nah tiba-tiba, saya kebetulan kemarin agak drop. Saya nggak bisa bangun dari tempat tidur. Setiap saya bangun, saya pasti jatuh lagi.
Saya akhirnya dibawa ke rumah sakit. Sebetulnya saya harusnya dirawat, ya karena Hari ini saya Army Mulyanto, sarjana hukum dengan Dr. Febri dan klien Ibu Tio dan didampingi oleh Ibu Erna sekaligus pimpinan komisioner diwakili oleh Pak Uli melaporkan terkait pengaduan terhadap kesewenang-wenangan dari penyidik KPK karena surat pencekalan yang diterima oleh Bu Tio dan suami. Nah, terkait apa yang menjadi dasar kami membuat laporan adalah terkait hak asasi manusia, khususnya hak kesehatan dari Ibu Tio yang memang faktanya hari ini beliau sedang mengidap penyakit kanker dan memang harus melakukan tindakan rawat lanjutan di Februari ini. Nah, sehubungan dengan surat pencekalan yang sudah dilayangkan oleh KPK, pada prinsipnya terlepas kami menghormati proses hukum, tapi ada satu hal yang memang kami lihat ini adalah bentuk kesewenang-wenangan terhadap hak asasi dari Ibu Tio. Oleh karenanya kami hari ini melayangkan pengaduan ke Komnas HAM RI dan nanti akan dijelaskan oleh Bu Tio dan juga nanti dari pimpinan komisioner komisioner HAM terhadap proses pengaduan yang tadi kita jelaskan. Sini mendampingi Ibu Tio, memohon nanti Pak Uli akan menjelaskan adalah yang pertama adalah kita meminta dari Komnas HAM karena Komnas HAM lah yang memberikan perlindungan. Jadi kesini ini untuk memberikan perlindungan kepada Ibu Tio ya, khususnya terkait dengan hak atas kesehatan beliau. Termasuk juga saya pikir kalau ini tidak diberikan dia akan terlanggar juga hak untuk hidup ya, karena sebagaimana kita ketahui untuk penyakit kanker ini sangat berbahaya kalau tidak ditangani dengan segera. Jadi kita menginginkan nanti dijelaskan oleh Pak Uli, memohon agar sesuai dengan kewenangannya dari Komnas HAM untuk memberikan rekomendasi kepada KPK dan juga kepada Kementerian Imigrasi untuk mencabut atau setidak-tidaknya untuk merevisi, sehingga nanti kita menginginkan Bu Tio ini dia akan mematuhi proses hukum yang ada, juga patuh terhadap hukum yang ada, tapi intinya beliau harus ke Guangzhou untuk berobat, untuk menyelesaikan operasinya. Apapun nanti setelah proses itu beliau akan, tentu saja dia akan kembali ke Indonesia dan akan mengikuti proses hukum yang ada. Intinya seperti itu.